Hai semuanya, kembali lagi di channel Dragon Ball First. Kali ini kita sampai di cerita Dragon Ball Z part ke-9. Seperti biasa, kita kilas balik sebentar cerita sebelumnya ya. Akhirnya Dragon Ball Planet Namek muncul. Krillin dan Gohan dibantu Dende meminta permohonan kepada Sang Dewa Naga. Dua permintaan pertama mereka adalah menghidupkan Piccolo dan membawanya ke planet Namek. Namun Vegeta mengetahui hal tersebut dan memaksa Dende membantu mengabulkan permohonannya. Tapi terlambat karena Saichoro telah meninggal dan membuat Dragon Ball lenyap. Bukan hanya itu, Frieza yang ngamuk karena Dragon Ball-nya direbut akhirnya muncul dan berhadapan dengan semuanya. Frieza berkali-kali berubah wujud hingga menjadi wujud paling sempurna. Dia menghajar habis-habisan Vegeta sampai Goku yang pulih 100% pun akhirnya tiba di area pertarungan. Singkat cerita, Frieza membuat Vegeta tewas. Dengan pesan terakhir dari Vegeta, Son Goku siap berhadapan dengan Frieza. Bagaimana kelanjutannya? Setelah opening berikut ini ya guys. Son Goku dan Frieza siap bertarung. Piccolo yang tahu kondisi semakin gawat mengajak Gohan dan Krillin untuk menjauh. Gohan memberi semangat kepada Goku sebelum akhirnya ikut menjauh. Goku menyerang terlebih dahulu dan terjadilah pertarungan antara keduanya yang saling jual beli pukulan, membuat sekitar mereka hancur lebur. Piccolo dan yang lainnya hanya bisa menyimak dengan terkesima. Serangan Frieza bisa diimbangi oleh Son Goku, bahkan bola sinar dari Frieza bisa ditangkis oleh Son Goku. Sebaliknya, Son Goku bisa menghajar Frieza hingga terpental jauh. Gohan dan Krillin pun senang melihat bagaimana Goku menghadapi Frieza. Tapi Frieza bangkit kembali seperti tidak terluka yang berarti. Lalu Goku berkata dia akan lebih serius menyerang Frieza. Namun Frieza bilang kalau dia akan menghadapi serangan Goku tanpa menggunakan tangannya. Berlanjutlah serangan demi serangan di antara keduanya, sampai Frieza berhasil melilit leher Goku dengan ekornya. Namun Goku menggigit ekornya hingga Frieza kesakitan. Saat itulah Goku menyerang Frieza terus-terusan sampai Frieza terpojok dan terpaksa membalas Goku dengan tangannya. Goku senang karena Frieza tetap menggunakan tangannya untuk menghadapi Goku. Hal itu membuat Frieza merasa harus serius menyerang Goku. Lalu meluncurlah Frieza menghajar Goku terus-menerus sampai Goku harus mengeluarkan jurus Kaioken kembali untuk menghalau serangan Frieza. Goku menembakkan Kamehameha-nya ke arah Frieza hingga membuat Frieza tercengang. Tangannya kesakitan menahan Kamehameha dari Goku, membuat dirinya sangat marah karena merasa pertama kalinya bisa merasakan sakit sebegitunya. Lalu Frieza menghajar Goku sampai Goku jatuh bangun. Tiba-tiba Goku memasang kuda-kuda yang membuat Frieza heran. Krillin yang melihat dari jauh pun sadar kalau itu adalah kuda-kuda Goku untuk jurus bola semangat yang pernah digunakan saat menghadapi Vegeta. Krillin berkata jurus itu mengambil tenaga dari alam semesta dan sekitarnya. Piccolo merasa Kaioken tidak pernah mengajarinya saat di akhirat. Lalu Gohan melihat ke atas, ada bola sinar yang sangat besar jauh di atas Goku. Frieza mulai jengkel karena dikacangin oleh Goku. Maka Frieza menyerang Goku terus-menerus. Meskipun begitu, Goku tetap berdiri lagi untuk menyelesaikan proses jurus bola semangatnya. Piccolo berkata kepada Gohan dan Krillin untuk menyalurkan tenaganya, karena Piccolo akan mencoba mengulur waktu dengan menyerang Frieza. Frieza menyerang Goku dengan bola sinarnya sampai membuat Goku terpental jauh hingga ke dalam air. Frieza mendekatinya untuk menghabisinya. Namun dari pantulan air, Frieza melihat ada yang aneh di langit. Bola sinar yang sangat besar berada tepat di atas mereka. Frieza sadar kalau itu adalah jurus Goku yang akan digunakan untuk menyerangnya. Maka Frieza akan menghabisi Goku. Tapi dengan cepat, Piccolo melesat menendang Frieza hingga terpental jauh ke dalam air. Piccolo berkata kepada Goku untuk segera menyelesaikan proses jurus bola semangatnya. Frieza muncul kembali dari dalam air. Dia kesal karena diganggu oleh Piccolo. Tiba-tiba dua buah bola sinar menyerangnya meskipun tidak begitu melukainya. Ternyata Gohan dan Krillin lah yang melakukannya. Frieza semakin kesal dengan semuanya. Karena itu Frieza berkata dia akan menghancurkan planet Namek bersama semuanya. Melihat itu Goku merasa bola semangatnya sudah siap. Maka diluncurkanlah jurus bola semangat yang sangat besar ke arah Frieza. Ledakannya sangat besar dan dahsyat, menyerang Frieza hingga Frieza lenyap.
Yang lain pun ikut terpental karena dahsyatnya ledakan bola semangat. King Kaiyo dari tempatnya merasa Frieza telah kalah karena tenaganya hilang seketika. Yamcha dan Tenshinhan pun turut senang. Lubang besar menganga di laut planet Namek. Dimulai dari Krillin yang selamat bersama Gohan, juga Piccolo yang berhasil menyelamatkan Goku juga. Akhirnya mereka semua senang karena merasa sudah berhasil mengalahkan Frieza. Gohan bisa bertemu lagi dengan Goku ayahnya. Saat sedang santai berbincang, tiba-tiba Krillin berteriak hingga membuat semuanya kaget. Dia berkata kalau dia lupa tentang Bulma yang sedang sendiri ditinggal. Goku pun tertawa lega karena kaget dengan ekspresi Krillin. Lalu mereka pun berencana untuk kembali ke pesawat Goku untuk berangkat ke bumi. Tiba-tiba Krillin berkeringat dingin dengan apa yang dilihatnya. Mereka semua berbalik melihat apa yang dilihat Krillin. Frieza muncul kembali dengan aura yang mengerikan. Tanpa basa-basi, Frieza menyerang dengan sinarnya ke arah Goku. Tapi Piccolo bergerak cepat menghalanginya, sampai dirinya terluka dan tersungkur. Gohan syok karena Piccolo terluka. Krillin dan Gohan langsung menghampiri Piccolo. Dan Goku berkata kepada mereka untuk segera pergi menyelamatkan Piccolo. Namun Frieza yang mendengar itu berkata tidak akan membiarkan satupun dari mereka untuk lolos. Tiba-tiba Frieza membuat Krillin terangkat jauh ke atas langit. Goku yang syok langsung memohon Frieza untuk berhenti menyerangnya. Tapi Frieza tidak bergeming. Dengan jurusnya dia meledakkan Krillin hingga lenyap. Frieza tertawa melihat Goku yang terlihat sangat syok dengan apa yang dilakukannya. Tiba-tiba tubuh Goku bergetar. Hawa sekitar dirinya meningkat tajam. Tenaganya bertambah berkali lipat. Amarahnya memuncak hingga membuat dirinya berubah wujud. Rambutnya berdiri menjadi kuning dibalut sinar yang sangat terang. Dirinya akhirnya berubah menjadi manusia Super Saiyan. Goku berkata kepada Gohan untuk segera pergi membawa Piccolo, karena kalau Piccolo tewas, maka Dragon Ball Bumi akan lenyap lagi. Dengan segera Gohan membopong tubuh Piccolo. Frieza pun masih tercengang dengan perubahan Goku. Dia akhirnya melihat langsung legenda manusia Super Saiyan yang muncul di hadapannya. Gohan akhirnya terbang membawa Piccolo. Dia pun terharu melihat Goku ayahnya berubah menjadi manusia Super Saiyan. Frieza tidak akan membiarkan Gohan pergi begitu saja. Maka Frieza akan menembak Gohan dengan jurusnya. Tapi dengan cepat Goku bergerak menghalangi Frieza. Dia memegang tangan Frieza dengan kuatnya sampai Frieza tidak dapat bergerak. Bahkan untuk melepaskan diri dari genggaman Goku, Frieza harus mengeluarkan tenaganya yang cukup kuat. Tanpa panjang lebar, Goku menyerang Frieza habis-habisan sampai Frieza cukup kewalahan. Masih dengan keheranannya, Frieza balas menembak Goku terus-menerus. Tapi Goku yang tidak menghindar tidak mengalami luka dari serangan Frieza. Malah Goku kembali membuat Frieza terpental jauh. Bahkan Goku kembali menghajar Frieza terus-menerus hingga tak berkutik. Gohan akhirnya berhasil membawa Piccolo ke pesawat milik Goku. Dia berencana mencari Bulma juga untuk ikut masuk ke pesawat milik Goku. Frieza kesal bukan main karena kekuatannya tidak bisa mengimbangi Goku. Dia pun mengeluarkan tenaga yang amat besar untuk menghancurkan planet Namek sampai membuat Goku terkejut. Hal tersebut membuat planet Namek bergetar sangat dahsyat. Bulma dari tempat persembunyiannya hingga Gohan yang sedang terbang merasakan dampaknya. Lalu terjadi ledakan dahsyat di planet Namek. King Kaiyo dari tempatnya mengetahui hal tersebut. Dia merasa planet Namek telah lenyap. Lalu tiba-tiba Kami-sama dari bumi bertelepati dengan King Kaiyo. Dia memberitahu bahwa Dragon Ball siap dipakai dan berkomunikasi untuk memohon sesuatu dengan sang Dewa Naga. King Kaiyo tadinya ingin meminta Yamcha dan Tenshinhan untuk dihidupkan kembali. Namun dia sadar akan satu hal, karena Kami-sama masih hidup. Berarti Piccolo yang ada di planet Namek masih hidup. Itu artinya juga planet Namek belum lenyap. Dia pun punya ide untuk meminta Dragon Ball Bumi menghidupkan seluruh korban Frieza di planet Namek. Karena dengan demikian Saichoro akan hidup kembali bersama Dragon Ball planet Namek. Dari planet Namek, Goku masih berhadapan dengan Frieza. Dengan kondisi Namek yang sudah sangat parah, Frieza berkata dia akan mengeluarkan wujud sempurna yang 100% untuk menghadapi Goku. Dari tempat persembunyian Bulma yang hampir jatuh ke dalam jurang, dia diselamatkan langsung oleh Gohan. Gohan berkata akan membawa Bulma ke pesawat Goku untuk kembali ke bumi. Frieza akhirnya meningkatkan tenaganya menjadi 100%. Tubuhnya membesar dan mengerikan, dengan cepat menyerang Goku dan memukulnya berkali-kali. Tapi Goku berkelakar. Dia kecewa karena kekuatan Frieza 100% hanya seperti itu. Frieza jengkel mendengarnya.
Dari bumi, Popo akhirnya memanggil sang Dewa Naga. Dengan cepat, Popo memohon Dewa Naga menghidupkan kembali semua korban Frieza yang ada di planet Namek. Tiba-tiba, seluruh bangsa Namek yang tewas kembali hidup, termasuk Dende dan bahkan juga Vegeta yang bangkit dari kuburnya. Bukan hanya itu, Saichoro pun hidup kembali bersama dengan bola naga planet Namek yang kembali muncul. Karena telah dikabulkan, Dragon Ball Bumi pun bubar jalan. Sebaliknya, Dragon Ball Planet Namek muncul lagi, menyisakan satu permintaan terakhir. King Kaiyo pun bertelepati dengan Saichoro. Dia menjelaskan kondisi yang terjadi. King Kaiyo mempunyai rencana untuk memohon kepada Dewa Naga agar semua yang ada di planet Namek kecuali Frieza dipindahkan ke bumi agar tidak terkena ledakan planet Namek. Namun Goku mendengar King Kaiyo. Dia meminta agar hanya dia dan Frieza yang ditinggal karena Goku ingin mengalahkan Frieza secara fair. Awalnya King Kaiyo tidak setuju, tapi Goku memohon karena dia juga ingin membalaskan dendam Krillin, sahabat terbaiknya. Saichoro akhirnya bertelepati dengan Dende yang berada dekat dengan sang Dewa Naga. Dia meminta agar permintaan terakhir untuk memindahkan seluruh makhluk yang ada di planet Namek untuk ke bumi, kecuali Goku dan Frieza. Saat saling berhadapan, Frieza akhirnya sadar. Nun jauh di sana, sang Dewa Naga muncul kembali. Frieza yang tidak mau kehilangan kesempatan lagi, langsung bergegas ke arah Dewa Naga. Tapi Goku mencoba menghalanginya. Dende langsung memohon permintaan terakhir kepada sang Dewa Naga. Lalu terjadilah yang diminta. Satu persatu para bangsa Namek hilang, termasuk Piccolo, Gohan, dan yang lainnya. Kemudian setelah terkabul, sang Dewa Naga lenyap. Frieza kembali hanya bisa bengong melihat kesempatannya hilang lagi. Goku berkata kini hanya tinggal mereka berdua yang akan mengakhiri pertarungan sebelum planet Namek meledak. Di bumi, seluruh bangsa Namek akhirnya pindah. Gohan dan Bulma bertemu kembali. Dende pun menyembuhkan Piccolo hingga akhirnya pulih. Semuanya berkumpul kembali bersama dengan Saichoro, termasuk Vegeta. Dari planet Namek, Goku yang bertarung dengan Frieza akhirnya berhenti. Dia berkata kalau pertarungan mereka sudah tidak ada artinya. Menurutnya, Frieza sudah menurun dan planet Namek akan meledak. Jadi, dia akan pergi, lalu Goku kembali ke wujud normal. Dia pun terbang meninggalkan Frieza. Merasa direndahkan, Frieza kesal bukan main. Dia pun menyerang Goku dengan jurusnya. Goku yang sedang lengah terluka di bagian pipinya. Goku kesal bukan main. Dia merasa sudah memberi kesempatan kepada Frieza untuk hidup. Lalu dia kembali menjadi manusia Super Saiyan. Frieza kembali meluncurkan serangan-serangan yang mematikan. Dan Goku hanya menghindar dari sisi ke sisi. Sampai Goku membuat Frieza harus ikut menghindar. Tapi Goku memukulnya hingga terjatuh dan tubuhnya terbelah menjadi dua akibat serangannya sendiri. Frieza pun tergeletak tidak dapat berkutik. Goku pun merasa iba melihat Frieza seperti itu. Sesaat sebelum dia ingin meninggalkannya, Frieza memohon untuk memberikan sedikit tenaga untuk hidup. Goku kesal karena banyak yang memohon hidup padanya tapi tetap dihabisi oleh Frieza. Namun Goku adalah manusia Saiyan yang mudah iba. Dengan sedikit tenaga dia memberikannya kepada Frieza untuk bertahan hidup. Dia berkata Frieza bisa menyelamatkan diri dengan tenaga yang ada. Lalu Goku pergi meninggalkannya. Tapi Frieza tetaplah Frieza, dikasih hati minta jantung. Dengan tenaga tersisa dia mencoba menyerang Goku. Tapi Goku menjadi sangat kesal. Dengan tenaganya dia melenyapkan Frieza. Mengetahui pertarungan telah usai, Goku mulai pergi untuk mencari pesawat yang ada. Dari bumi, Saichoro berkata kalau ajalnya hampir tiba. Dia pun memindahkan tenaganya kepada salah satu pemimpin Namek. Tidak lama Saichoro pun lenyap dan seluruh bangsa Namek menangisi kepergiannya. Goku dengan waktu yang sangat mepet mencari pesawat untuk pergi. Yang dia temukan hanya pesawat besar milik Frieza. Dengan segala hal yang dilakukan, pesawat tersebut tetap tidak dapat berfungsi. Lalu pesawat tersebut jatuh ke dalam api. Son Goku merasa segala hal telah dilakukan, namun tidak ada jalan lain lagi. Dengan kesal, Goku berteriak atas kondisinya. Seketika planet Namek meledak hebat. Dia lenyap di antara planet-planet angkasa luas. Demikianlah cerita dari Dragon Ball Z part ke-9. Bagaimana nasib Goku akan terkuak di cerita selanjutnya. Ditambah lagi, bumi kembali menghadapi ancaman yang lebih besar, termasuk tibanya sang pemuda misterius. Untuk lanjutannya, tetap pantengin channel ini ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa.